Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Selamat datang di SMK Negeri 46 Jakarta. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 46 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunanti Sanuji. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Hari ini adalah hari pengenalan lingkungan sekolah yang biasa lebih dikenal dengan nama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Untuk materi kita hari ini, saya ingin menyampaikan tahap pembelajaran kurikulum 2013 dan cara belajar efektif. Anak-anak, apa itu pembelajaran efektif? Pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kesempatan untuk meningkatkan mutu serta kualitas yang baik, termasuk meningkatnya karakter dan perilaku yang diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran ini akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kesimpulannya adalah proses belajar efektif adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian dari sifat karakter yang semula tidak baik menjadi baik. Bagaimana cara belajar efektif itu dan kapan waktu belajar efektif yang baik? Otak manusia itu diciptakan ada durasinya, di mana pada belajar antara jam 11 sampai 2 siang itu kondisi otak manusia berat, sehingga pada jam tersebut kemampuan berpikir kurang bagus. Tetapi di pagi hari antara jam 6 sampai jam 12 siang itu kondisi otak sudah fresh karena sudah tidur atau istirahat di malam hari, sehingga proses belajar akan lebih maksimal dilakukan di pagi hari. Nah, anak-anak sudah melakukan itu kan? Pastinya, karena kita sekolah di pagi hari. Dan waktu yang tepat untuk mengulang itu adalah di malam hari, yaitu antara jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi sebaiknya lakukanlah pembelajaran efektif di pagi hari dan di sore hari. Baik murid-murid, tadi kita sudah membahas ya sekilas apa itu belajar efektif ya. Nah sekarang apa sih manfaat belajar efektif itu? Banyak manfaat belajar efektif. Di antaranya adalah satu, mempermudah kita untuk bisa mudah mengerti pelajaran, yang pastinya juga bisa menumbuhkan motivasi serta memupuk rasa percaya diri. Karena apabila prestasi akademik baik, maka rasa percaya diri pun akan lebih meningkat. Lalu apa saja lagi? Pastinya kita akan lebih kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Kita juga akan semakin baik dalam mengenal diri sendiri serta meningkatkan keterampilan yang kita miliki, baik itu secara akademis maupun non-akademis. Bagaimana tips belajar efektif? Tips belajar efektif itu banyak ya, jadi bisa kita lakukan misalnya dengan cara belajar kelompok atau lebih dikenal dengan study club. Study club itu pun harus tahu jumlah idealnya, jangan terlalu banyak.
Idealnya yaitu antara 3 sampai 5 orang, karena kalau terlalu banyak pun tidak bermanfaat, karena untuk yang putri mungkin akan menjadi menggosip, sementara untuk yang putra mungkin akan asik ngegame, mabar, main bareng, ya kan? Jadi untuk belajar kelompok sebaiknya antara 3 dan 5 orang supaya ada tukar pendapat dan berdiskusi begitu. Kemudian sesudah membentuk kelompok belajar, apalagi kita buat perencanaan. Kita mau belajar apa hari ini? Oh, mungkin belajar matematika. Kemudian besok kita belajar bahasa Inggris. Nah, perencanaan itu adalah mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari. Berikutnya, kita harus disiplin. Kalian harus disiplin. Disiplin itu bagaimana? Misalkan belajar 2 jam, ya benar-benar belajar 2 jam. Jangan 2 jam, tapi belajarnya cuma setengah jam. Kemudian 1 jam setengahnya main bareng. Itu salah, ya. Jadi disiplin adalah benar-benar fokus. 2 jam digunakan untuk belajar. Oke, apa saja tips pembelajaran efektif, kegiatannya terutama? Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu mengkondisikan suasana atau keadaan tempat belajar yang menyenangkan. Carilah tempat atau ruangan yang membuat kita nyaman belajar di situ. Bisa di dalam ruangan, bisa di taman, bisa di selasar atau di koridor sekolah, seperti itu. Namun karena kita masih pembelajaran jarak jauh, mungkin kita bisa menggunakan moda Google Meeting atau Zoom Meeting. Nah, di mana kita bisa saling berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman kita. Kemudian kita juga sama-sama, kalian bersama teman kelompoknya mendiskusikan kompetensi yang sudah dan akan dipelajari. Kemudian mengambil kesimpulan atau manfaat dari kompetensi yang dipelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kegiatan pendahuluan, ya. Dan teknis penilaian apa yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru bisa kalian nantinya diskusikan di kelompok sehingga ujian atau tes kalian nilainya bisa lebih baik. Kemudian apa sih inti kegiatan belajar efektif itu? Yaitu pembelajaran yang diterapkan atau dilakukan untuk mencapai kompetensi, di mana pembelajarannya itu dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif di dalam kelas serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kreativitas serta kemampuan bakat dan minat yang dimiliki sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologis karya atau peserta didik gitu, ya. Kemudian bagaimana cara belajar di kelas? Oke, kegiatan di kelas itu bersama guru. Apa yang dilakukan di kelas? Yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran, di mana sebelumnya pasti sudah melakukan proses pembelajaran, yaitu penyampaian atau transfer ilmu dari Bapak Ibu guru kepada peserta didik, atau peserta didik juga mencari tahu kemudian mendiskusikannya dalam bentuk diskusi kelas. Dan setelah melakukan pembelajaran serta diskusi kelas, Bapak dan Ibu guru serta siswa melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan setelah selesai proses KBM untuk melihat
feedback atau umpan balik sampai sejauh mana peserta didik menguasai materi yang disampaikan oleh guru, dan bagi guru pun bisa mengetahui materi apa saja yang belum dikuasai oleh peserta didik pada waktu proses KBM tersebut. Oke, ada pertanyaan anak-anak, murid-murid? Sebelum Ibu akhiri materi Ibu hari ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri karena kita masih melakukan proses home learning, masih pembelajaran jarak jauh, jadi tetap siapkan mental dan kondisi fisik kalian secara sehat, tetap di rumah, stay at home, stay healthy, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 46 Jakarta. Selamat datang dan selamat menimba ilmu di alma mater tercinta SMK Negeri 46 Jakarta. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.